Kalau kemarin kita sudah banyak berbicara tentang jabatan fungsional, hari ini saya akan berbicara tentang pemberhentian pada jabatan fungsional. Pemberhentian pada jabatan fungsional bisa dilakukan apabila mengundurkan diri dari jabatan fungsional, diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, ditugaskan sebagai pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau jabatan pelaksana. Tidak memenuhi persyaratan jabatan fungsional. Pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatan fungsional karena alasan mengundurkan diri dari jabatan fungsional atau karena tidak memenuhi persyaratan jabatan fungsional tidak dapat diangkat kembali pada jabatan fungsional yang sama. Pejabat fungsional yang diberhentikan karena alasan diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, tugas belajar lebih dari 6 bulan atau ditugaskan pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana dapat diangkat kembali sesuai dengan jabatan terakhirnya apabila tersedia kebutuhan jabatan fungsionalnya. Untuk pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional ini dapat dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir ditambah dengan konversi predikat kinerja selama yang bersangkutan diberhentikan. Jadi tidak semua pejabat fungsional yang sudah berhenti dapat kembali ke jabatan fungsional yang sama. Tergantung pada alasan-alasan apa yang menyebabkan yang bersangkutan berhenti dari jabatan fungsional. Ini ada pertanyaan terkait dengan VT saya sebelumnya. Apakah yang dikatakan jabatan fungsional itu adalah jabatan fungsional umum ataukah jabatan fungsional tertentu? Kemudian apakah jabatan pelaksana itu adalah jabatan fungsional umum? Apakah jabatan fungsional tertentu sama dengan jabatan fungsional? Nah, untuk jabatan pelaksana itu sama dengan jabatan fungsional umum. Ini hanya perubahan nomenklatur saja ya. Dengan terbitnya peraturan Menteri PAN-RB nomor 25 tahun 2016 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah, mulai Januari 2017, jabatan fungsional umum aparatur sipil negara atau PNS tidak berlaku lagi. Jadi, mulai dari pengadaan sampai pemberhentian PNS harus menggunakan nomenklatur jabatan pelaksana. Dengan penyebutan jabatan pelaksana yang sebelumnya jabatan fungsional umum atau JFU akan memudahkan untuk membedakan penyebutan dari pengertian jabatan fungsional tertentu atau JFT. Karena mungkin agak rancu ya, yang satu jabatan fungsional umum, yang satu jabatan fungsional tertentu, apakah sama-sama fungsional gitu ya. Nah, untuk jabatan fungsional tertentu sendiri apakah sama dengan jabatan fungsional? Sebenarnya di dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS itu sudah tidak disebutkan lagi jabatan fungsional tertentu, tetapi jabatan fungsional saja. Seperti halnya di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 yang terbaru, sudah tidak lagi menyebutkan jabatan fungsional tertentu, tetapi hanya menyebutkan jabatan fungsional saja. Sesuai janji saya, hari ini saya akan menjelaskan tentang pola karir PNS. Di dalam peraturan Menpan RB nomor 22 tahun 2021 tentang pola karir PNS disebutkan bahwa ada 3 bentuk pola karir PNS, yaitu horizontal, vertikal, dan diagonal. Pola karir horizontal merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok jabatan administrasi, jabatan fungsional, ataupun jabatan pimpinan tinggi. Nah, jabatan administrasi itu apa? Jabatan administrasi adalah jabatan pelaksana, jabatan pengawas, dan jabatan administrator. Jabatan administrator ini kalau dalam eselon ring itu termasuk dalam eselon 3 ya. Kalau untuk jabatan pengawas itu termasuk dalam eselon 4.
Hanya saja ke depannya kita tidak menggunakan lagi sistem e-learning, tetapi menggunakan nama jabatan administrasi ya, untuk jabatan pelaksana, jabatan pengawas, dan jabatan administrator. Dalam pola karir horizontal, jabatan pimpinan tinggi dapat berpindah ke jabatan pimpinan tinggi lainnya. Jadi misalnya kepala dinas A berpindah ke kepala dinas lainnya ya. Jadi mekanisme perpindahan antar jabatan pimpinan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional dapat berpindah ke jabatan fungsional lainnya yang setara. Jadi bisa dilakukan dalam jabatan fungsional yang satu rumpun. Jabatan fungsional juga dapat berpindah ke jabatan administrasi yang setara. Misalnya dari jabatan fungsional ahli muda menjadi jabatan pengawas, atau dari jabatan fungsional ahli madya ke jabatan administrator. Mekanisme perpindahan ini tetap harus mengikuti ketentuan dari perundang-undangan. Pola karir vertikal merupakan perpindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi, misalnya dari jabatan administrasi ke dalam kelompok jabatan administrasi lainnya. Jadi misalnya dari pengawas ke jabatan administrator, atau jabatan pelaksana ke jabatan pengawas, atau jabatan fungsional dalam satu kelompok jabatan fungsional kategori keterampilan, atau jabatan fungsional kategori keahlian. Jadi misalnya kalau dalam kategori keterampilan dari pemula, pelaksana, mahir, kemudian ke penyelia. Untuk jabatan kategori keahlian dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya. Dalam pola karir diagonal merupakan perpindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi, misalnya dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Jadi misalnya dari pengawas berpindah jabatan ke jabatan fungsional ahli madya. Jadi melalui mekanisme promosi ya. Kemudian dari pelaksana dapat berpindah dalam bentuk diagonal ke fungsional kategori keahlian atau kategori keterampilan. Dari jabatan fungsional ke jabatan administrasi juga dimungkinkan ya. Dari jabatan fungsional kategori keterampilan atau kategori ahli pertama dapat berpindah secara diagonal ke jabatan pengawas. Kemudian dari jabatan fungsional ahli muda dapat berpindah secara diagonal ke jabatan administrator.